Bismillah. Qala al-Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj An-Naisaburi fi Sahih Muslim. Haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Haddatsana Abi. Haddatsana Amr ibn Utsman. Haddatsana Musa ibn Talha. Qala haddatsani Abu Ayyub Ana Arabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa fi safarin fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha thumma qala ya Rasulullah aw ya Muhammadu akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar qala fa kaffa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam summa nadhara fi ashabihi summa qala laqad wuffiqa aw laqad hudiya qala kaifa qult qala fa'ada faqala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiya zakata wa tasilur rahima da'an naqah. Wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wa Abdurrahman ibn Bishrin qala haddatsana Bas haddatsana Syu'bah haddatsana Muhammad ibn Utsman ibn Abdullah ibn Mauhib wa abuhu Utsman annahuma sami'a Musa ibn Talha yuhaddithu an Ubay an Abi Ayyub Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimithli hadzal hadis. Maka berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Maka Muhammad bin Abdullah bin Numair barakallahu fikum, dia adalah Muhammad bin Numair yang masyhur seperti itu, dinisbatkan kepada kakeknya. Maka asalnya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, namun karena masyhur dengan nisbat kepada kakeknya menjadi Muhammad ibnu Numair wa huwal Hamdani al-Kufi. Maka permasalahan seperti ini ma'ruf, seperti contohnya Imam Ahmad, masyhurnya Ahmad ibnu Hanbal, padahal bapaknya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Maka Imam Ahmad nama bapaknya Muhammad, namun yang masyhur Ahmad ibnu Hanbal, seakan-akan dia anaknya Hanbal. Maka apakah boleh seperti ini? Jawabnya boleh, dengan catatan dinisbatkan kepada kakeknya masih sama hukumnya dengan bapaknya. Karena bapaknya dari mana? Anaknya siapa? Anak dari bapaknya. Maka di dalam Islam boleh menisbatkan, dan di sini mendapatkan alasan yang lain karena memang sudah terkenal, sudah masyhur, seperti Ismail ibnu Ulayyah. Maka dia dinisbatkan kepada neneknya Ismail ibnu Ulayyah, padahal asalnya Ismail ibnu Ibrahim ibnu Ulayyah. Masmu ya Hudzaifah ismuh Ismail ibnu Ulayyah ismuh man? Baik. Fafi hada kadzalik Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, masyhurnya Muhammad ibnu Numair al-Hamdani. Maka dia seorang rawi yang di atas thiqah. Disebutkan oleh Abu Hatim thiqah. Dan juga Abu Daud As-Sijistani mengatakan asbat min abih, dia lebih kuat dari periwayatan bapaknya. Nanti akan meriwayatkan dari bapaknya. Berkata Imam Ahmad, al-Hafidh az-Zahid ahadul a'lam, bahwa dia adalah orang yang hafidh dan zuhud kepada dunia, dan ahadul a'lam, seseorang yang masyhur di kalangan ahlul ilm. Dan berkata Imam An-Nasa'i thiqatun ma'mun,
dan berkata, Ad-Darqutni ahfad min Talq ibni Ghanam. Dan begitu pun Yahya ibnu Ma'in memuji beliau, kana yaqulu fi suyuh al-Kufiyin ma yaqulu Ibnu Numair. Ma yaqulu Ibnu Numair fihim. Maka ini menunjukkan bahwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair seorang rawi yang di atas derajat sikoh. Dan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair al-Hamdani, maka dia berada di tabaqah al-ashirah, di tabaqah yang ke-10, dan tadi derajatnya arfa minas sikoh. Dan begitupun dia diriwayatkan al-jamaah, maka Imam Muslim meriwayatkan dari dirinya, dan begitupun Imam Al-Bukhari. Maka meriwayatkan rawi ini dari bapaknya, an abihi, seperti di dalam matan disebutkan haddatsana abi. Maka di sini diketahuilah bapaknya Abdullah ibnu Numair. Adapun kalau tidak meriwayatkan dari bapaknya, dia masyhur dengan nisbah kepada kakeknya Muhammad ibnu Numair. Namun karena dia meriwayatkan dari bapaknya, maka bapaknya Abdullah ibnu Numair al-Hamdani. Adapun bapaknya, maka dia cukup dengan periwayatan hadis yang sikoh, telah ditautsik oleh para ulama seperti Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan sikoh. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi mustaqimul amr. Dan disikohkan oleh Sufyan atau Ad-Darqutni, dan berkata Yahya ibnu Ma'in laisa bihi ba's, dan berkata Ibnu Sa'ad siqatun katsirul hadis, dan berkata Sufyan ibnu Uyainah ni'mar rajul. Wallahu a'lam, bisa dikatakan di atas derajat siqah juga bisa. Mustaqimul hadis kata Abu Hatim, dan juga ni'mar rajul kata Sufyan ibnu Uyainah dan Abu Nu'aim al-Asbahani. Maka wallahu a'lam, bisa dijadikan dia itu di atas derajat siqah. Wallahu a'lam. Namun menurut para ulama, dibanding dengan anaknya, maka anaknya lebih baik, maksudnya lebih tinggi derajatnya, maka anaknya tidak syak lagi derajatnya imam. Adapun bapaknya di sini bisa kita katakan sikoh ataupun di atas sikoh, yang jelas kalau di ilmu hadis meskipun dia imam ataupun sikoh sama, hadisnya hadis yang sahih. Kemudian berkata, hadatsana Amr ibnu Utsman. Maka Amr ibnu Utsman huwa Amr ibnu Utsman ibnu Sa'id ibnu Katsir ibnu Dinar, yang masyhur dengan Amr ibnu Utsman al-Qurashi.
Maka dia dari kabilah Quraisy, namun negerinya dari Al-Himsi, dan Al-Himsi sekarang di Suriah. Mungkin setelah itu dia berpindah ke Suriah. Amr bin Uthman Al-Hamsi, maka di sini dalam keadaan rawi yang soduk, disebutkan oleh Abu Hatim soduk. Namun wallahu a'lam bisa kita katakan juga rawi yang thiqah karena ditautsik oleh Abu Daud As-Sijistani, dan berkata Abu Zur'ah Ahfad bin Muhammad al-Musawwi, dan Imam An-Nasai mensiqahkannya, dan Maslamah Ibn Al-Qasim Al-Andalusi mensiqahkannya. Maka wallahu a'lam yang lebih mendekati dia adalah rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Musa ibnu Talhah, dan dia Musa ibnu Talhah ibnu Ubaidillah At-Taimi Al-Madani. Dan Musa ibnu Talhah di tabaqah yang kedua, dan tabaqah yang kedua min kibar at-tabi'in, yang mana kibar at-tabi'in seperti Sa'id ibnu Musayyib ataupun para mukhadram. Dan yang disebutkan oleh ahli tarikh, dia dohirnya mukhadram, wulida fi ahdi Nabi, dia dilahirkan di zaman Nabi masih hidup, namun karena masih kecil maka belum bisa meriwayatkan hadis. Inilah riwayat mukhadram. Maka mereka di tabaqah yang kedua menjadi tabi'i kabir. Maka Musa ibn Talhah masyhur dengan Musa ibn Talhah al-Qurashi al-Madani, maka dia rawi yang thiqah, telah ditautsik oleh para ulama seperti Ibn Sa'ad di dalam Tabaqatul Kubra, dan begitupun Ahmad bin Hanbal mengatakan laisa bihi ba's, dan Abu Hatim Ar-Razi afdal wala Talhah, bahwa Musa ibn Talhah sebaik-baiknya dari anak Talhah setelah Muhammad, dan dia di zamannya disebutkan digelari dengan Al-Mahdi. Maka inilah Musa ibn Talhah, rawi yang thiqah, dan meriwayatkan dari sahabi Abu Ayyub Al-Ansari, seperti disebutkan di dalam matan Haddatsani Abu Ayyub, maknanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari namanya adalah Khalid ibn Zaid